Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Bapak harap tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas. Baiklah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang pola hidup sehat guna mencegah COVID-19. COVID-19 bisa menyebabkan infeksi pernafasan, baik infeksi pernafasan ringan maupun infeksi pernafasan berat. Infeksi pernapasan ringan itu seperti flu, dan infeksi pernapasan berat itu seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS dan SARS, dan bisa berakibat fatal dan berujung kepada kematian. Persebaran virus COVID-19 bisa terjadi karena beberapa hal, seperti menghirup percikan melalui kontak fisik, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan liur penderita. Lantas, bagaimanakah kita dapat mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini? Adapun cara-caranya yaitu yang pertama dengan cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan secara teratur dengan hand sanitizer ataupun sabun selama lebih kurang 20 detik untuk membunuh virus yang ada di tangan. Jadi kalau kita bepergian ke suatu tempat, kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Yang kedua itu social distancing atau menjaga jarak sosial. Pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang batuk dan bersin. Hindari menggunakan transportasi publik, hindari pergi ke tempat ramai, dan juga hindari berkumpul bersama teman. Tetap beraktivitas di rumah sebisa mungkin. Yang ketiga, hindari menyentuh bagian muka seperti mata, hidung, dan mulut. Tangan selalu menyentuh berbagai benda dan mungkin saja terkontaminasi oleh virus. Jadi, sebisa mungkin kita jangan terlalu sering mengucek-ngucek mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya, yang keempat, rajin berolahraga. Olahraga dapat membuat tubuh kita sehat. Dengan berolahraga, kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Mungkin yang sering kita jumpai sekarang lagi booming-boomingnya bersepeda. Itu salah satu kegiatan berolahraga yang positif yang bisa menghindarkan kita dari penyakit. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat maksimal 8 jam per hari dalam arti tidur malam. Dengan istirahat yang cukup, kita dapat beraktivitas dengan baik di esok harinya. Kalau kita kurang istirahat, kita tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas di esok harinya. Dan kalaupun kita istirahatnya kurang, kita rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, istirahatlah yang cukup, maksimal 8 jam per hari. Dalam upaya pencegahan COVID-19, diperlukan pertahanan tubuh yang optimal. Makan makanan yang sehat dan bergizi memberi kita nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut peran-peran nutrisi dan sumber makanannya. Yang pertama itu vitamin A. Fungsinya untuk menjaga kesehatan mata.
Makanan yang mengandung vitamin A itu banyak terdapat dalam minyak ikan, hati, dan wortel. Yang kedua, vitamin B6. Vitamin B6 berguna untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu reproduksi sel darah merah. Makanan yang mengandung vitamin B6 itu ikan tuna, salmon, dan pisang. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Selain itu, vitamin ini juga membantu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Makanan yang mengandung vitamin D itu ikan makarel, salmon, dan kuning telur. 4. Seng. Seng berperan dalam sintesis DNA, pertumbuhan dan perkembangan sel, serta meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Makanan yang mengandung mineral seng seperti tiram, kepiting, dan daging sapi. Yang kelima, selenium. Berperan dalam sistem imun, metabolisme hormon tiroid, sintesis DNA, serta melawan kerusakan oksidatif yang memicu penyakit. Makanan yang mengandung selenium itu nasi, jeroan, daging, dan susu. Oleh karena itu, kita harus makan makanan yang sehat yang banyak mengandung vitamin D, vitamin A, seng, selenium, vitamin B6, dan lain-lainnya. Virus corona telah menjadi pandemik yang menakutkan bagi seluruh dunia. Penyebaran virus corona yang tidak terkontrol menyebabkan jumlah penderita semakin hari semakin melonjak. Itu dengan dibuktikan memang dengan kita melihat tayangan di televisi, jumlah penderita positif corona itu semakin hari semakin meningkat, baik di dunia maupun di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus serius dalam melawan corona dan mencegah penyebarannya supaya virus ini segera dapat teratasi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan 10 soal saja dalam bentuk kuis di Quizizz, ya. Kalian akan menjawabnya di Quizizz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.